Tema pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kerajaan Allah. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan, terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Firman Tuhan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Kita sangat bersyukur pada kesempatan kali ini, dalam kasih anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali lewat doa pujian penyembahan, bahkan renungan firman Tuhan saat ini. Kita akan kembali melihat bagaimana perkataan Tuhan saat dia, Yesus mati, saat dia, Yesus bangkit dari kubur, dan saat selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Sebab pada waktu itulah Tuhan Yesus Kristus selalu menampakkan diri, berulang-ulang berbicara mengenai kerajaan Allah. Dan bukan hanya pada waktu setelah kebangkitannya, tetapi sejak 3,5 tahun sebelumnya, dalam masa pelayanannya, Tuhan Yesus Kristus telah terus-menerus berbicara mengenai kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara tentang keselamatan, hal yang pertama. Keselamatan itu berbicara sukacita dan damai sejahtera. Matius pasal ke-13 ayat ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kerajaan Allah dalam konteks ayat tersebut berbicara tentang satu orang yang menemukan harta karun yang luar biasa. Dia bersukacita, dan seketika itu dia menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang tersebut. Waktu kita sudah diselamatkan, dipilih Tuhan, kita bersukacita karena mukjizat yang terbesar dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya, yaitu kita diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita tahu, kita menyadari saat ini kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Kita selayaknya dan sepatutnya kita juga bersukacita yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit pada hari-hari ini, atau pergumulan rumah tangga, bahkan mungkin pergumulan secara finansial akibat pandemi ini. Ingat, dalam hal ini Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan Filipi pasal yang keempat ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena kita sudah dipilih, dipanggil, dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab inti utama kerajaan Allah itu berbicara mengenai keselamatan, bukan sekedar hal duniawi atau lahiriah. Hal yang kedua adalah memberi diri kita sepenuhnya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Pelihara roh, pelihara jiwa, dan pelihara tubuh kita. Matius pasal ke-13 ayat 24 bagian B. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini artinya kita memberi diri kita sepenuhnya bagi Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat tersebut ada 3 hal yang menjadi catatan penting yang harus kita pelihara supaya kita mengalami kesempurnaan dalam setiap kehidupan kita, sebelum kita bertemu kembali dengan Tuhan kita, Yesus Kristus di surga. Yang pertama adalah pelihara Roh Kudus, atau pelihara roh kita, yang sudah ada di dalam diri kita.
Jangan mendukakan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-29 sampai 31. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jangan mencari kekuatan lain, tetapi andalkan Tuhan. Waktu sudah mulai melenceng akibat kita mengandalkan orang-orang pintar, artinya kita sudah mulai mengandalkan kekuatan manusia. Dan itu artinya kita mulai mendukakan Roh Kudus yang jelas sudah ada dalam diri kita. Ingat, Yeremia pasal ke-17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi, pelihara roh kita, pelihara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus dan tidak mencari kekuatan lain selain daripada Tuhan. Hal yang kedua, pelihara jiwa kita. Jiwa berbicara sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Untuk itu, jaga panca indera kita, mata, pendengaran, perasaan, dan hati kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, pelihara jiwa kita. Hal yang ketiga, pelihara tubuh. Ingat, hidup sehat. Hidup ini harus sehat. Jangan makan kebanyakan. Makan itu untuk hidup dan bukan hidup itu untuk makan. Mazmur pasal 127 ayat yang kedua. Tuhan memberi berkat pada waktu orang tidur. Dalam hal ini ada sebuah penelitian yang menyimpulkan agar kita membatasi makan pada waktu malam hari. Rupanya waktu kita makan terlalu banyak, waktu malam hari itu, maka energi yang seharusnya dipakai tubuh kita untuk merestorasi sel-sel tubuh kita yang rusak agar pulih kembali, terpaksa harus dipakai untuk mengolah makanan yang terlalu banyak. Dan akhirnya hidup kita tidak menjadi sehat karena sel-sel itu tidak dipulihkan kembali. Waktu kita makan yang cukup, mengurangi makanan kita, maka energinya tidak terpakai banyak untuk mengolah makanan, sehingga sel-sel yang rusak akan dipulihkan dan setiap kita akan panjang umur, sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita simpulkan renungan pada saat ini. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-9 dan ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sidang jemaat Tuhan, waktu kita merasa besar, kuat dan pintar, Tuhan justru tidak hadir. Tetapi waktu kita merasa lemah, tidak punya kekuatan, Tuhan justru berikan kemampuan, kekuatan, berkat Tuhan, pertolongan, keluputan, perlindungan, kesembuhan. Itu pasti terjadi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan kekuatan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kembali sempurna seperti Yesus, seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Kami yakin percaya berkati setiap sidang jemaat-Mu, berkati apa yang menjadi pergumulan kami, berkati setiap aspek kehidupan kami,
sandang pangan papan, bahkan secara finansial berilah kelimpahan bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkati bangsa dan negara Kota Malang dan sekitarnya, berkati gereja kami, berkati Bapak Gembala keluarga. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dia tak tinggalkan